anggaran dasar adalah ini. Ketika rekan-rekan sudah lihat pasal 1, nama perseroan, pasal 2, tempat kedudukan, maksud tujuan, jangka waktu, modal, klasifikasi saham, nama jabatan dan jumlah direksi, terus tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, pembagian laba. Nah, inilah rekan-rekan yang dimaksud dengan anggaran dasar. Rekan-rekan bisa lihat ini di pasal 15 Undang-Undang TT. Itulah yang dimaksud dengan anggaran dasar. Kemudian anggaran dasar juga harus melihat tidak boleh untuk mengatur mengenai ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi. Misalnya seperti ini rekan-rekan. Misalnya dalam anggaran dasar rekan-rekan bilang seperti ini, bahwa khusus untuk Bapak A yang merupakan salah satu pendiri akan diberikan dividen setiap 3 bulan sekali gitu kan. Itu nggak boleh kita tulis langsung seperti itu gitu. Jadi kita harus tetap strict to the rules tentang bagaimana pembagian dividen. Kalaupun mau dibagikan dividen di tengah-tengah, bukan di akhir tahun, maka kita cukup bilang di anggaran dasar bahwa pembagian dividen dapat dilakukan pada masa-masa sebelum rapat tahunan gitu. Jadinya dividen interim kan, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ya teknik-tekniknya. Satu, terkait catatan-catatan tentang pembuatan anggaran dasar. Ini kita bahas nama dan tempat kedudukan. Untuk nama, rekan-rekan yang sudah pasti namanya terdiri dari 3 suku kata. Sebenarnya yang paling penting ketika kita akan menentukan nama adalah kita melakukan pengecekan nama ke Kementerian Hukum dan HAM. Mengapa? Karena jangan sampai nama perseroan kita ini sama dengan nama perseroan yang lain. Rekan-rekan, nama itu sangat penting dalam hal pendirian perseroan terbatas. Mengapa? Karena nama menunjukkan identitas. Kenapa identitas itu penting? Karena apabila ada gugatan dan lain hal sebagainya, maka nama akan menjadi poin pertama dalam assessment apakah gugatan kita itu atau gugatan orang lain terhadap perseroan kita itu benar. Gitu. Misalnya nama PT-nya adalah PT Cipta Lembaga Internasional, pakai S gitu kan. Tapi ternyata ada orang yang mengajukan gugatan ke kita dengan nama PT Cipta Lembaga Internasional gitu. Sama-sama bacanya internasional, yang satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia. Nah, ini penting sekali untuk dijadikan catatan. Selain itu, rekan-rekan juga harus memastikan dalam setiap korespondensi rekan-rekan dengan bisnis, pihak ketiga maupun isi dari melakukan perjanjian, nama perseroan itu harus tepat seperti itu. Karena ketika tidak tepat namanya, bisa saja nanti isi perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena dianggap error in persona gitu. Jadi ini adalah hal kecil, pengaturan mengenai nama, tapi dampaknya sangat besar ke belakang nanti. Lalu tempat kedudukan, ini standar saja teman-teman, yang pasti adalah semua perseroan ada di wilayah tingkat 2, kota atau kabupaten. Jadi silahkan ditentukan sendiri mau di Jakarta Selatan atau di Timur atau di wilayah tingkat 2 manapun yang ada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan sebenarnya ini yang lagi hangat dibahas ya, terkait dengan perubahan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. Sebenarnya pada saat perancangan ini simpel saja, cukup disesuaikan dengan KBLI yang paling sesuai dan yang paling mendekati dengan usaha rekan-rekan gitu. Cuman dalam perjalanan waktu, rekan-rekan mungkin perlu untuk menyesuaikan KBLI ini sesuai dengan ketentuan pemerintah. Apabila memang harus disesuaikan, ya harus tetap disesuaikan saja seperti itu. Kemudian harus dicek rekan-rekan ketika rekan-rekan memasukkan KBLI, apakah lebih dari satu KBLI, apakah KBLI tersebut saling bertentangan atau KBLI tersebut adalah KBLI tunggal, dalam arti bahwa untuk KBLI A, perusahaan tidak boleh menjalankan usaha lain selain KBLI A, seperti itu. Nah, ini sebenarnya better agar rekan-rekan konsultasikan ke legal consultant-nya, baik itu lawyer maupun notaris. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Kalau sekarang
saya sih gini, ketika kita pendirian PT, kita kan ada nih perseroan terbatas yang didasarkan pada joint venture, misalnya antara investor A dari Malaysia dengan salah satu dengan kita gitu, misalnya orang lokal. Kalau seandainya rekan-rekan sudah yakin berapa lama proyek tersebut akan berjalan, misalnya sekitar 30 tahun, ya nggak apa-apa, ditentukan saja gitu bahwa jangka waktu berdirinya perusahaan tersebut adalah selama 10 tahun, seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak yakin, ya lebih baik disebutkan bahwa jangka waktu berdirinya selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menentukan spesifik berapa jangka waktunya adalah satu, PT PMA yang hadir sebelum adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Karena dulu yang namanya PT PMA kalau berdiri harus didasarkan pada izin. Jadi kalau izinnya 35 tahun, dia akan tulis di anggaran dasarnya bahwa PT tersebut berdiri selama 35 tahun. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya make it simple. Jadi kalau seandainya mendirikan perseroan, ya tulis saja bahwa akan berdiri selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Seperti itu. Yang keempat ada modal dasar, modal disetor, dan ditempatkan. Sebenarnya gini ya rekan-rekan, di dalam peraturan pemerintah atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa modal dasar itu didasarkan pada kesepakatan para pihak. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang PT kan sebenarnya minimal modal untuk pendirian perseroan itu 50 juta ya. Seperti itu. Tapi Undang-Undang PT juga bilang dapat ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang tersebut, misalnya PP. Nah, PP-nya bilang boleh didirikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka sebenarnya mungkin kurang dari 50 juta juga diperbolehkan gitu kan. Misalnya mau mendirikan PT 10 juta atau berapa juta. Tapi ketika rekan-rekan memutuskan untuk model yang lebih kecil, rekan-rekan harus memastikan bahwa izin-izinnya itu sesuai. Misalnya rekan-rekan mau mendirikan perusahaan perdagangan tingkat menengah, maka kan nggak mungkin modalnya 10 juta karena untuk tingkat menengah minimal modalnya adalah 500 juta gitu. Jadi ini disesuaikan saja nanti dengan izin-izin yang rekan-rekan miliki. Itu pertama. Lalu yang kedua, untuk modal disetor dan ditempatkan. Modal disetor adalah modal yang harus diberikan atau ditransfer oleh para pemegang saham kepada perseroan. Kenapa harus? Karena seperti tadi kita bilang di awal, PT ini asosiasi modal, jadi kalau tidak ada modal yang disetor, berarti itu menjadi hutang daripada pemegang saham. Atau bisa dianggap pemegang saham telah lalai menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyetoran terhadap perseroan. Jadi make sure kemampuan teman-teman itu sesuai dengan modal yang ingin ditentukan dalam anggaran dasar. Kalau anggaran dasar modal disebutkan bahwa modal disetor dan ditempatkannya adalah 500 juta, masing-masing pemegang saham adalah 250 juta, ya harus ditransfer dulu itu modal dasar dan modal ditempatkannya. Seperti itu. Otherwise, nanti teman-teman akan dianggap telah lalai menjalankan kewajiban. Nah, ini kan akan jadi masalah lagi. Konsekuensinya panjang, teman-teman. Kalau seandainya belum menyetorkan modal, maka dia kemungkinan tidak boleh untuk menerima dividen ke depannya gitu. Kalau dia belum menyetorkan modal lalu menerima dividen, nah ini akan menjadi konflik tersendiri lagi. Jadi make sure bahwa modal dasar, modal disetor dan ditempatkan ini sesuai dengan apa yang disetorkan. Kemudian jumlah saham nih rekan-rekan, jumlah saham termasuk dengan proporsi ya. Kalau untuk jumlah saham ini concern yang paling besar yang sering saya temui ketika dealing with foreigner yang akan membuka usaha di Indonesia. Biasanya mereka akan membuat pembagian saham 50% banding 50%. Jadi katanya adalah ini supaya adil gitu, kepesertaan orang Indonesia dan orang asingnya gitu. Atau misalnya PT yang didirikan oleh dua sahabat gitu kan, atau dua orang yang udah percaya, maka 50% 50%. Nah, ini saya sangat tidak menyarankan rekan-rekan. Mengapa? Karena ketika kita memakai jumlah saham seperti ini, ketika misalnya kita akan memutuskan suatu
resolusi pemegang saham, kemudian salah satu pihak tidak setuju, maka ini akan jadi deadlock gitu. Akan jadi deadlock dan bahkan kan kalau misalnya kita ada deadlock dalam hal quorum pemegang saham, pertama ketika RUPS pertama, ketika deadlock maka kita akan lari ke RUPS kedua kan. Lalu apabila deadlock juga di RUPS kedua, maka kita akan mintakan ke pengadilan gitu kan, untuk meminta pengadilan memutuskan berapa sebenarnya quorum yang oke nih untuk RUPS ketiga supaya bisa dapat resolusi dari pemegang saham. Kalau seandainya pembagiannya ada 50%, kalau rekan-rekan deadlock di RUPS pertama, kemudian deadlock lagi di RUPS yang kedua, nah ketika maju ke pengadilan pun tidak bisa memberikan solusi apapun, karena saham-saham ini kan kepemilikan pribadi, maka si pengadilan tidak bisa untuk memutuskan siapa yang lebih berhak memberikan suara lebih tinggi gitu. Pada akhirnya hal kecil untuk pengambilan keputusan karena deadlock seperti ini bisa berakibat pada ya likuidasi gitu, pembubaran perusahaan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh si pengadilan. Seperti itu. Jadi hindarilah pembagian saham yang 50-50. Lebih baik dibuat salah satu pihak mayoritas sahamnya, tapi mungkin dia punya yang minoritas tadi, dia punya kewenangan tersendiri untuk hal-hal tertentu gitu. Jadi dibuat skemanya jangan sampai pengambilan keputusan itu deadlock lah gitu. Kemudian klasifikasi saham dan hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham. Nah, kalau perusahaan rekan-rekan ini perusahaan yang baru dan kemungkinan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun tidak berencana menerima investor, make it simple, artinya tidak usah membuat klasifikasi saham seri A, seri B, dan lain-lain gitu, karena itu hanya akan memperumit rekan-rekan sendiri. Tapi kalau seandainya rekan-rekan memiliki proyeksi ke depan bahwa saya ingin nih ke depan investor semua pada masuk ke saya, nah maka bolehlah dibuat nih namanya klasifikasi saham. Karena gini, bisa dibuat bahwa klasifikasi saham founder atau pendiri itu klasifikasi sahamnya A gitu kan, artinya dia pendiri dan dia memiliki hak untuk A, B, C, D, E, F, G. Kemudian investor kalau masuk bisa, tapi kita masukkan di klasifikasi saham yang B, artinya apa? Dia bisa setor modal, bisa menerima dividen, tapi mungkin dia tidak punya hak suara dalam RUPS, atau dia tidak punya hak suara tertentu misalnya untuk menunjuk direksi, karena kalau untuk menunjuk direksi itu hanya boleh dimiliki oleh pemegang saham yang klasifikasinya A, seperti itu. Jadi pada intinya adalah kalau saya pribadi ya, ketika pendirian PT, make it simple, everything that is simple in the beginning itu akan lebih mudah. Nanti mau ada pengembangan ke depan itu bisa dibuat lagi gitu. Yang ketujuh adalah penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Nah, RUPS ini rekan-rekan, jadi ada satu istilah yang menurut saya masih diadopsi tapi salah ya, dari Undang-Undang Dasar Undang-Undang PT tahun 95 ke Undang-Undang PT 2007. Jadi kalau Undang-Undang tahun 95 tentang perseroan terbatas bilang RUPS adalah organ kekuasaan perseroan yang paling tinggi. Jadi kan organ perseroan itu ada 3, RUPS, direksi, dan juga dewan komisaris. Nah, kalau di tahun 95 itu dibilang RUPS lah yang tertinggi. Tapi ketika kita masuk ke Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, RUPS ini bukan yang tertinggi. RUPS ini kedudukannya setara dengan direksi dan dewan komisaris, seperti itu. Tapi kewenangan RUPS adalah kewenangan yang ada di direksi dan di dewan komisaris. Jadi, namun karena sebagian besar pengambilan keputusan itu ada di RUPS, maka sangat penting untuk menentukan tata cara penyelenggaraan RUPS, seperti itu kan. Ini beberapa 2 tips yang menurut saya bisa dijadikan patokan ya kalau rekan-rekan ingin membuat anggaran dasar. Yang pertama adalah apabila Anda adalah pemegang saham mayoritas, maka pastikan bahwa dengan jumlah saham yang Anda miliki, quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan dapat diambil. Saya gini, rekan-rekan memiliki quorum 64%. Atau misalnya ada 4 orang ya. Ada 4 orang, yang satu adalah 35
10%, yang satu adalah 10%, si A adalah 10%, si B adalah 30%, si C adalah 30%, dan si D adalah 20%. Maka kalau seandainya Anda adalah si 30%, pastikan bahwa Anda bisa masuk gitu, jumlah saham Anda bisa masuk dan menentukan jumlah quorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Kemudian apabila Anda pemegang saham minoritas, maka dapat diatur bahwa untuk pengambilan keputusan itu harus tetap melibatkan Anda. Misalnya gini, kalau misalnya Anda di dalam perseroan ada 2 pemegang sahamnya. Yang pertama si A, jumlah sahamnya adalah 55% dan Anda 45% gitu kan. Kalau seandainya kita pakai rumus simple majority, sebenarnya kan pengambilan keputusan itu bisa diambil oleh si A aja gitu, karena dia sudah 50% per 1. Tapi karena kita mau Anda juga bisa selalu dilibatkan, maka kita harus bilang bahwa untuk pengambilan keputusannya itu harus berdasarkan 100%. Artinya Anda juga harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Itu sih, jadi nanti disesuaikan aja, karena yang namanya anggaran dasar itu adalah kita belajar bukan hanya soal hukumnya, tapi kita melihat potensi-potensi ke depan, sejauh mana hak-hak kita bisa terpenuhi gitu dibandingkan dengan counterpart kita atau rekan kita. Nah, berikutnya adalah tata cara penggantian, pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris gitu. Sama, ini juga saya sih berpendapat ini harus simpel ya, sesimpel-simpelnya. Kecuali kalau seandainya Anda berencana untuk mengendalikan pihak yang akan menjadi direksi dan dewan komisaris. Anda bisa bilang begini, kandidat untuk calon direksi ditentukan oleh pemegang saham Indonesia atau pemegang saham dengan klasifikasi saham tertentu gitu. Jadi kalau Anda nggak punya interest untuk mengatur siapa yang berhak jadi direksi dan dewan komisaris, ya ikutin aja apa yang ada di undang-undang PT. Tapi kalau Anda punya interest untuk hal tersebut, maka ya monggo diatur sedemikian rupa. Kemudian tata cara pembagian dividen. Nah, ini diatur nih kapan kondisinya suatu perseroan bisa untuk membagikan dividen. Nah, ini kan, karena dividen itu rekan-rekan nggak bisa dibagi setiap, jadi mentang-mentang sudah akhir tahun, kemudian ada keuntungan, maka bisa langsung dibagi. Nggak gitu sistemnya pembagian dividen. Pembagian dividen itu hanya bisa diambil kalau seandainya saldo laba positif dan dana cadangan yang 20% yang diatur dalam undang-undang PT itu sudah disisihkan. Kapan waktu pengambilannya? Nah, ini perlu dicatat juga nih. Boleh nggak ngambil dividen interim? Boleh nggak RUPS tahunan diambil dividennya? Nah, ini penting untuk dijadikan catatan. Nanti kita mungkin sharing-sharing aja ya dengan pertanyaan dari rekan-rekan.